Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya. Nah, selanjutnya sebelum saya mulai ke pembelajaran, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selanjutnya, yang tidak masuk hari ini siapa saja sekretaris? Ika sakit, Bu. Arya sakit, Gibran sakit, Nabil sakit, Raja sakit. Ya, terima kasih. Saya minta sekarang semuanya berdiri. Kalau kamu kesulitan di meja, boleh keluar dari kursinya. Di tengah. Tangan ke depan, tangan ke atas, ke depan, tangan ke bawah, turun lagi, siap-siap, tangan ke atas. Nah, masih ada yang salah. Ke samping, ke depan. Loh, depannya mana? Sekarang tangan ke depan, diputar-putar ke atas, putar-putar-putar, stop, putar-putar-putar, stop, 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 stop. Loh, stop apa putar? Stop. Kita ulangi, tangan ke depan, tangan ke atas, diputar-putar-putar, stop, stop, stop. Tepuk tangan buat kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi untuk menyiapkan kalian sudah konsentrasi atau tidak. Dan semuanya sudah sangat fokus. Akan saya sajikan gambar terkait materi hari ini. Persepsi. Yang pertama pertanyaannya gambar apakah itu, yang kedua bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Kita jawab pertanyaan yang pertama dulu. Adakah yang bisa membantu saya gambar apakah ini? Silakan angkat tangan. Ya Lina, gambar apa? Gambar unjuk rasa. Gambar unjuk rasa. Bagaimana dengan yang lain, setuju atau tidak? Setuju. Nah, bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi, Lin? Karena rasa ketidakpuasan masyarakat oleh kenaikan harga. Nah, kita lihat dulu gambarnya. Gambar yang pertama itu ada tulisan turunkan harga kedelai. Berarti di gambar tersebut kemungkinan harga kedelai pada saat terjadi unjuk rasa itu naik atau turun? Naik. Kira-kira kalau ada harga naik, kalian sendiri suka apa tidak? Yang disebutkan Alin tadi benar, rasa tidak puas. Tepuk tangan dulu buat Alin. Sehingga mereka melakukan unjuk rasa atau demo. Sama yang kedua ini juga petani. Nah, karena tidak puas, mereka akhirnya melakukan apa? Unjuk rasa. Unjuk rasa atau protes. Nah, bener Rasya, protes. Kamu sama kan ketika dikasih tugas terlalu banyak sama gurunya, protes nggak? Protes. Tapi tidak melakukan unjuk rasa, janganlah. Protes saja sepertinya sudah cukup. Oke, saya lanjutkan ya. Materi hari ini konflik dalam kehidupan sosial. Nah, tujuan pembelajaran silakan saya tolong dibantu Nagita untuk membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran berbasis masalah atau problem Base learning. ini bisa diikuti kelas 8 6 diharapkan mampu memahami pengertian konflik dengan baik, mampu menjelaskan bentuk konflik sosial melalui handout atau manfaat dengan baik, mampu mendeskripsikan penyebab konflik sosial melalui handout dan Artikel. artikel dengan baik, mampu menganalisis akibat-akibat konflik sosial handout dan artikel dengan baik, terakhir mampu memberikan solusi cara
Ya, terima kasih Nagita. Tujuan pembelajaran kita hari ini cukup kompleks, cukup banyak. Yang jelas nanti saya akan memberikan artikel ke kalian dan nanti kita akan menganalisisnya, dicari akibat konflik, kemudian penyebab konflik tadi apa, sampai menemukan solusi untuk menyelesaikan konflik yang ada di artikel. Sebelum saya lanjutkan, silakan membagi kelompok menjadi 5-6 siswa. Mau saya pilihkan atau memilih sendiri? Pilih sendiri. Silakan pindah membentuk kelompok. Karena kelompoknya sudah terbentuk, saya akan membagikan handout atau bahan ajar dan LKPD. Perwakilan kelompok silakan maju untuk mengambil. Saya jelaskan materinya dulu. Hari ini kita akan belajar tentang 5 topik ini. Yang pertama pengertian. Untuk pengertian nanti bisa kalian baca di handout ini yang sudah saya bagi, ada pengertian konflik. Kemudian bentuk-bentuk konflik. Yang ketiga faktor penyebab konflik sosial, keempat akibat konflik sosial, dan yang terakhir cara menangani. Nah, ini pengertiannya. Jadi konflik ini sebenarnya sebelum ini kamu sudah belajar konflik juga di beberapa pertemuan yang kemarin. Cuma saya memang masih belum menjelaskan pengertiannya sendiri itu apa. Jadi pengertiannya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik ini percecokan, perselisihan, pertentangan. Dan konflik sosial itu pertentangan antara anggota kelompok masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Contohnya tadi dia persepsi apa? Apa persepsi tadi? Apa yang keras? Unjuk rasa. Unjuk rasa, iya. Bagaimana itu bisa terjadi konflik? Karena ada perselisihan. Kalau unjuk rasa antara siapa dengan siapa tadi? Masyarakat, petani dengan pemerintah, iya. Makanya ada kata-kata menyeluruh dalam kehidupan. Nah, bentuknya ini ada 5. Ada yang antar individu dengan individu, bisa seperti kamu dengan teman kamu, pernah berselisih kan ya? Kemudian antar negara. Kalau antar negara contohnya, negara mana sama mana? Nah, itu yang lagi Rusia sama Ukraina sampai juga kan ya, sudah perang itu. Kemudian antar rasial, antar ras. Pernah kita bahas antar suku kemarin yang di Indonesia, suku apa? Masih ingat perbedaan suku? Papua sama itu loh Dayak. Dayak sama? Papua. Dayak sama Madura. Di Papua itu ada suku Duga dan Lani. Kemarin ada terus Lampung dan Bali. Itu kalau di Indonesia. Kalau di luar negeri apakah banyak? Sangat banyak. Apalagi perbedaan warna kulit di luar negeri itu bisa terjadi sering konflik hanya karena warna kulit yang berbeda. Sama itu konflik antar rasial. Kemudian yang keempat antar kelas sosial. Nah, ini saya kalau di Indonesia apa pernah terjadi kira-kira? Gimana? Kalau mungkin kalau di Indonesia belum terlalu tampak, tapi kalau mungkin di film-film ya kamu sering melihat ini. Jadi antar kelas sosial ini ada kelas atas sama kelas menengah dan kelas bawah. Pernahkah kamu melihat ada atau nih biasanya tawuran antar geng? Nah, itu mungkin kalau di kita nggak terlalu sering terjadi, tapi kalau di luar negeri dan di film-film itu ada. Orang-orang yang merasa kelasnya lebih tinggi dengan orang-orang yang kelas menengah atau lebih rendah. Kemudian antar kelompok sosial. Ini sering terjadi di Indonesia. Contoh terbaru di apa? Bisa tawuran pelajar. Untuk yang lainnya silakan sekarang kalian buka, ambil HP-nya, silakan di-scan bahan ajarnya. Dan jangan lupa di-scan artikel sesuai kelompoknya masing-masing. Bisa dimulai sekarang? Bisa, silakan kalian scan barcode yang ada di bahan ajarnya.
Selanjutnya saya jelaskan LKPD-nya. Yang satu lembar ini nanti bisa kalian baca lebih lanjut. Di sana sudah ada pembagian artikel dan tugas ini nanti untuk karyanya kalian membuatnya di Canva. Bisa memakai HP, bisa memakai laptop. Yang sudah membawa laptop bisa memakai dan menggunakan laptopnya. Yang tidak bisa menggunakan HP-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dikerjakan? Silakan mengerjakan. Mengapa? Kalau aku apa? Berarti aku siapa dulu ya? Hah? Aku siapa? Iya. Berarti kurang berapa? Ini apa? Ini bagaimana? Bagaimana? Berarti kurang 2. Ini dikit banget cuy, besar. Emang ini kan dikit sih, ini kan dikit. Emang harus memuat 5 W-nya itu. Iyalah. Ya kalau emang nggak ada di sini ya nggak usah. Lah ya makanya itu. Kalau nggak ada di situ kan Kenapa nyebut-nyebut? nggak paham. Nah, tapi nanti ada yang nanya kalau misalnya ada kapannya. Misalnya kan kalau ini ada kan. Kalau nggak ada kapannya, mesti anak-anak pada nanya kapan itu. Kapan? Pasti ada. Kamu masih misalnya 5 W 1 H. Iya. Aku siapa kan? Siapa berarti aku itu? Aku siapa kapan harusnya? Salah satu. Enggak ya? Apa di mana? Apa? Ini kan anggota kelompok, Ya, kelompok kelompok 5. Terus kamu tolong cari ini tuh dong. Apa itu? Bagian apa? Aku buka aku. Iya, berarti. Kamu tolong cariin di mana? Bagian di mana Kak? Itu nomor 5. Ini tak bikin dulu. Amel. Ini kamu berarti nanti ngelakuinnya gimana? Ini udah dikit ya? Udah dikit. Kurang sih. Kalau dirangkum lagi nanti Gini aja kayak misalnya polisi apa ya? Kayak kamu yang benar-benar penting gitu loh kayak 5W 1H kan. Nah, itu kan ada what, who, habis itu when, kapan kan. Nah, itu nanti itu kamu tinggal kayak ambil pada masa itu polisi kayak mengamankan pada jam ini, pada tanggal ini gitu loh. Jadi kayak enggak terlalu banyak gitu loh. Kan soalnya nanti kan apa ya? Tapi ini loh udah duit kita tidak. Terus habis itu nanti kronologinya bagaimana kan? Itu apa? Nanti kronologinya kita tulis juga. Jadi kayak misalnya karena ketakutan Rizky bersama kekasihnya melarikan diri. Nah itu kita juga tulis. Karena apa ya? Kalau misalnya yang kayak gini, nah yang disebutkan sama polisi atau disebutkan sama yang saksi ya. Saksi. Nah, itu nanti harus tetap ditulis karena kan ini apa ya? Kesaksian. Jadi harus ditulis, oke? jadi Coba dirangkum lagi. Lebih dikit dari yang biasanya. Ini tadi benar mengapa itu tadi ya kan, terus habis itu Mengapanya, kenapa pelaku pembegalan tadi di penjara? Iya. Jawabannya ada. Terkena pasal apa? Pasal Undang-undang. Pasal 365 pasal 365 ayat 2 KUHP yakni penjara selama 12 tahun. Iya, Mbak, tapi tetap ditambahkan akibatnya tadi ya. Akibatnya pelaku begal tadi ke korbannya bagaimana, kemudian apakah ada yang bisa atau meninggal. Iya. Ini memang dipisah. iya, Tapi sudah ketemu semuanya jawabannya. Sudah. Yang kurang apa? where sama who Why-nya, juga. why penyebab. How-nya sudah ketemu solusinya. sudah tinggal di copy paste. Tinggal kopas. Bukan dipisah. Yang lain ayo yang sudah silakan Pakai
soal yang 5W1 Atau langsung jawaban? Soal itu tidak harus ditampakkan. Kamu dari tadi sudah mengerjakan langsung jawabannya kan, nggak masalah. Yang penting intinya itu keluar. Kayak mengapa, berarti jawab itu jawaban dari penyebabnya. Kenapa bisa terjadi konflik ini tadi? Maaf ya kamu serius. Gak masalah kalau kamu sudah mulai seperti itu. Waktu kurang 3 menit lagi, segera diselesaikan, kemudian linknya di-share di grup WA. Kelompok-kelompok yang belum selesai segera diselesaikan. Tepuk tangan. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan buat kita semua. Waktunya sudah habis. Ini yang sudah masuk di grup. Selanjutnya silakan maju untuk kelompok 4. Kita beri semangat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang konflik batas wilayah Sidoarjo dan Pasuruan. Nama saya Rasi Satria Wibowo. Nama saya Tantia Mailo Faiza Rosenda, absen 31. Nama saya Gaida Azara Diwisha, nomor absen 11. Nama saya Vinsali Fakrudin, nomor absen 9. Saya Karim Natasha Kuranti, nomor absen 13. Penjelasan yang ada di dalam artikel ini adalah batasan wilayah antara Sidoarjo dan Pasuruan ternyata masih bermasalah. Bahkan konflik terkait batas wilayah antara Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan di wilayah dekat Kecamatan Jabon kembali pecah. Penyebab dari masalah ini adalah pemanfaatan lahan sedimentasi yang digunakan untuk tambah, dan hal tersebut memicu emosi warga Pulau Kerto. Mereka tidak terima dengan menggunakan 6 perahu menghentikan pengerukan lahan tersebut. Konflik ini terjadi pada Selasa 12 April 2016 di Kabupaten Sidoarjo dan Pasuruan di wilayah dekat Kecamatan Jabon. Dan konflik ini terjadi antara warga Sidoarjo dan warga Pasuruan. Terakhir, solusi masalah ini untuk menghindari gesekan warga antara kedua desa tersebut, pihak Polres Pasuruan, Polsek Jabon, dan kedua warga desa sepakat untuk sama-sama merendam masanya. Terkait batas wilayah tidak ada masalah, tinggal masalah pengolahan lahan, keduanya akan dipertemukan kembali di provinsi. Silakan yang ingin bertanya, menanggapi. Adam. Sebentar Mas, nomor absen, nama. Batiar, absen 1. Ya. Apa penyebab dari konflik batas wilayah Sidoarjo dan Pasuruan? Pemanfaatan lahan sedimentasi yang digunakan untuk tambah, dan hal tersebut memicu emosi warga Purwokerto. Ada yang ingin ditambahkan oleh kelompok lain atau kelompoknya Adam? Setuju atau tidak dengan jawaban ini? Sudah cukup, Dam? Kelompok yang lain? Bagaimana, Said, Alina? Ada tanggapan atau komentar? Tidak ada, silakan dilanjutkan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Ada lagi yang ingin bertanya, masih banyak. Siapa, Mas? Nagita, silakan. Absen? Nama Nagita Zarani Kirana, nomor absen 22. Pertanyaannya, kapan terjadinya konflik tersebut? 12 April 2016. Silakan dilanjutkan lagi. Apakah ada lagi? Amelza. Ya. Nama saya Amalia Zarina, absen 4. Saya mau komentar suaranya Vinsa, Rasya sama Ega tadi kurang keras. Silakan ditanggapi kelompok yang presentasi. Baiklah, ya, terima kasih. Masih ada lagi sepertinya. Ya, saya. Ya. Nama absen? Nama saya Tayang Minyalasingka, nomor absen 6. Apa akibat terjadinya dari konflik tersebut? Akibatnya, Mas, setelah terjadi konflik ini. Bagus sekali pertanyaannya, Ataya.
Kelompok lain boleh membantu. Di bahan ajar itu ada artikelnya, bisa kalian scan. Silakan bisa membantu mencari jawaban akibat dari terjadinya konflik ini. Bukan dilempar-lempar Fiona. Rizky, ayo. Silakan yang bisa membantu kelompok 4 angkat tangan untuk pertanyaan dari Ataya ya. Nama, nomor absen? Nama saya Said Fadil Muhammad, absen 30. Ya. Akibatnya adalah hubungan antar warga di dua wilayah semakin memburuk. Tepuk tangan untuk Said. Ini sudah jelas ya jawabannya. Ya pasti itu. Ketika ada pihak yang bertikai, kira-kira hubungannya tambah baik apa tambah buruk? Sebenarnya bisa tambah baik kalau memang ada penyelesaiannya yang baik-baik. Tapi untuk kasus ini memang belum menemukan ya penyelesaiannya kan tadi. Tapi sementara diredam saja masanya antara masyarakat Sidoarjo dan Pasuruan. Menemukan akibat yang lain, Mbak? Mas, untuk konflik ini? Sudah cukup, terima kasih. Kalau begitu Said, silakan dilanjutkan. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena presentasi sudah kita lakukan, alhamdulillah hari ini semua kelompok bisa maju presentasi. Selanjutnya silakan untuk tes tulis, dibuka bahan ajarnya. Di belakang sendiri ada barcode yang harus kalian scan untuk mengerjakan tes tulis. Silakan dibuka bahan ajarnya. Kalian scan dan kalian kerjakan tes tulisnya. Untuk tes tulisnya seperti biasa hanya ada 5 soal di sana yang sudah berbentuk AKM latihan untuk sumatif akhir semester kalian. Waktu kurang 2 menit lagi. Yang sudah selesai boleh disubmit. Tepuk 1. Nah, terima kasih untuk semuanya. Sudah masuk. Selanjutnya, kesimpulan belajar kita hari ini ada yang bisa membantu saya? Silakan Said, kesimpulannya apa hari ini kita? Hari ini kita mempelajari konflik dalam kehidupan sosial. Bentuk-bentuk konflik sosial ada 5. Yaitu yang pertama konflik individu dengan individu, kedua konflik antar negara, ketiga konflik antar rasial, keempat konflik antar kelas sosial, kelima konflik antar kelompok sosial. Penyebab konflik sosial adalah perbedaan pendapat dan kepentingan. Lalu cara menangani konflik adalah dengan cara menghindar, memaksakan kolaborasi dan tawar-menawar. Kita beri tepuk tangan untuk Said. Sangat lengkap yang sudah disampaikan oleh Said. Bentuk-bentuk konflik, penyebab dan cara penanganan ya tadi. Nah, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Lama sekali ya. Tepuk IPS. IPS. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.